itu tadi contohnya ya. Jadi yang namanya teks eksposisi itu berisi pendapat. Jadi pendapat itu bisa bebas, bisa setuju, tidak setuju, atau mungkin netral, bisa setuju dua-duanya, bisa tidak setuju dua-duanya. Namun yang terpenting karena kamu sekolah, jadi kamu itu nggak hanya asal bunyi, asal berpendapat, tapi kamu juga harus bisa menyampaikan alasan yang logis atau masuk akal. Itulah kenapa ada ciri-ciri seperti ini ya. Selanjutnya, ada juga mengenai fakta dan opini. Dua hal ini sangat penting dalam teks eksposisi. Faktanya apa? Kamu harus bisa dari hasil observasi atau pengamatan, bisa datanya kamu dapatkan dari hasil wawancara. Katanya nggak boleh pendapat, tapi kalau pendapat ahli, misalnya berdasarkan pendapat dari insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa bla 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 bla, misalnya tokohnya memang tokoh ahli dan pendapatnya memang dikeluarkan, itu juga bisa menjadi sebuah sumber atau kajian dokumentasi. Misalnya kamu ambil sumbernya itu bukan dari pengamatan atau wawancara langsung, tapi kamu dapatkan dari buku-buku sumber atau hasil dokumentasi yang lain, itu juga bisa menjadi sumber fakta, amunisimu, alasanmu agar orang lain mau menerima pendapatmu. Jadi walaupun pendapatnya berbeda, yang penting kamu sampaikan dengan alasan yang logis atau masuk akal. Yang kedua adalah opini. Ini adalah poin pentingnya dari teks eksposisi. Kenapa penting, Bu Mirna? Opini menyatakan pendapat dan bersifat subjektif. Misalnya, Bu Mirna, saya tidak setuju dengan adanya full day school. Misalnya kamu seperti itu. Oh ya, alasannya apa? Kamu harus bisa menyampaikan alasan yang logis. Males Bu, pulangnya sampai sore. Nah, itu masih subjektif. Itu subjektif, tapi alasannya tidak bisa diterima. Males rajin, itu subjektif. Antara orang lain, orang satu dan yang lain berbeda. Pulangnya sampai sore. Sore walaupun cuaca, tapi tidak ada aturan yang baku. Misalnya kamu pulang pukul 2:30 misalnya. Ada yang berpendapat itu masih siang daripada Bu Mirna yang biasa pulang pukul 4. Namun yang terbiasa pulang pukul 1 siang pasti menganggap pukul 2:30 itu sesuatu yang lebih sore. Nah, jadi seperti itu. Dua hal antara fakta dan opini dalam teks eksposisi itu tidak bisa dipisahkan. Opini untuk menyampaikan pendapat, fakta untuk mendukung dari opini itu atau sebagai alasan. Nah, ini ada strukturnya, ada 3, yaitu mengenai tesis. Tesis artinya adalah pendapat. Jadi di bagian yang pertama ini, kalian bebas menyampaikan pendapat kalian. Biasanya dari awal kalimat itu sudah disampaikan pendapat dari si penulisnya atau pembicara. Misalnya setuju, tidak setuju. Misalnya kamu menyampaikan, saya sangat setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi corona. Hal tersebut karena mengingat data yang ada di Indonesia bahwa penderita corona tiap hari bertambah dari sekian menjadi sekian pada bulan ini saja. Nah, misalnya kamu menyampaikannya berupa data, berupa angka. Nah, itu sudah masuk di argumen. Tapi yang sudah setuju tidak setuju itu masih di tesis, karena argumen itu artinya adalah alasan. Dia ada karena untuk mendukung tesis. Maka seperti yang Bu Mirna sampaikan tadi, harus sesuai dengan fakta, harus objektif. Boleh kamu beri gambar, misalnya, iya Bu, ini Bu semakin baik. Misalnya kamu beri gambar ada anak-anak belajar di rumah didampingi orang tua. Nah, itu bisa mendukung pendapat kamu bahwa kamu setuju dengan adanya PJJ. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau penutup. Ingat, isinya adalah penguatan kembali pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi hanya menguatkan. Misalnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa, nah misalnya seperti itu.
Selanjutnya, kaidah eksposisi itu ada pronomina atau kata ganti, kata leksikal seperti yang kita bahas kemarin ada verba, nomina, adjektiva, adverbia, kemudian ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian itu saja yang kita pelajari hari ini, dan ini adalah tugasnya. Nanti Bu Mirna akan melampirkan buku teks bahasa Indonesia. Itu satu buku full penuh, buku elektronik, kamu bisa pelajari itu. Dan ini sudah ada keterangan untuk nomor bukunya, silahkan dibaca 2 teks. Ini ada 2 buah teks. Yang pertama adalah bahaya narkoba bagi generasi muda, dan yang kedua adalah pembangunan bencana lingkungan. Yang satu jenis teksnya adalah teks pidato, yang kedua adalah artikel. Gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Silahkan nanti kamu jawab, boleh kamu ketik, boleh juga kamu tulis tangan di bukumu, ditulis yang rapi, sesuai ejaan, kemudian kamu potret, kamu kirimkan di classroom. Itu juga tidak masalah. Bu Mirna untuk tugas kali ini menerima dalam bentuk apapun. Kamu kirim video juga saya terima. Nah, ini ya, ada sebuah quote yang bagus. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya kamu harus belajar dulu. Kita syukuri keadaan kita hari ini, kita nikmati segala yang kamu perbuat, keluhanmu, kita syukuri semuanya. Itu ya, semangat belajar di rumah. Sekian untuk hari ini. Kalau ada salah, Bu Mirna mohon maaf. Oh ya, di kolom komentar tidak hanya untuk menyapa ya, kalian juga sangat saya hargai ketika kalian mau bertanya mengenai materi, berkomentar, apalagi memberikan tanggapan. Bu Mirna sangat senang sekali dengan siswa yang mau bertanya. Tentu saja itu ada nilai yang lebih ya dari yang sekadar menyapa. Hadir Bu, Assalamualaikum Bu. Nah, ketika kamu mendiskusikan materi, Bu Mirna akan sangat menghargai itu. Sekian dari Bu Mirna. Kalau ada kurang lebih, saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah kita ulangan ya. Ingat-ingat, ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.